Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Ngulik Pakhidulan. Sebelum mengulik tentang cerita yang akan dibahas, tim Ngulik Pakhidulan memiliki beberapa pertanyaan, yaitu: pernahkah kalian membuang nasi? Seberapa sering kalian tidak menghabiskan makanan, terutama ketika makan nasi? Dan apakah kalian pernah mendengar suatu pernyataan kalau misalnya nasi kalau makannya nggak dihabisin, nanti nasinya tuh bisa nangis? Oke, untuk ketiga pertanyaan tadi, masing-masing dari kalian bisa menjawabnya sendiri ya dengan jujur. Nah, sekarang kenapa nih tim Ngulik Pakhidulan bertanya seperti itu? Karena di video kali ini tim Ngulik Pakhidulan akan mereview tentang proses penanaman padi yang dimulai dari menanam benih, proses panen padi, hingga menggiling padi menjadi beras yang akhirnya nanti bisa dimasak menjadi nasi yang merupakan makanan pokok kita sehari-hari. Oke, sekarang kita mulai ke proses pertama ya, yaitu dengan menyiapkan benih padi yang telah dibeli dari toko pertanian. Kemudian benih padi tadi disemai di tanah yang telah digemburkan, lalu ditimpa atau ditutup dengan tanah yang telah dicampur dengan sekam atau gerabah. Setelah itu, benih yang telah disemai tadi ditutup dan biasanya dengan terpal atau bahan penutup lain selama kurang lebih 1 minggu. Tujuannya agar benih cepat tumbuh karena terjaga kelembapannya. Kemudian agar benih aman dari ayam atau gangguan hewan lain yang dapat merusak, biasanya di sekeliling tanah yang ditanami bibit tadi diberi pagar. Setelah 1 minggu, terpal dibuka dan dapat kita lihat nih, bibitnya tuh sudah mulai tumbuh menghijau. Seger ya lihatnya. Kemudian benih dibiarkan tumbuh terbuka tanpa tutup selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu dilakukan babut, yaitu mulai dicabut dan diikat menjadi beberapa bagian, kayak sekepal-sekepal gitu seikatnya, sampai semua bibit habis dibabut atau dicabutin. Sementara di sawah, para laki-laki atau bapak-bapak ini udah pada mulai membajak sawah ya menggunakan traktor. Dan juga ada yang mulai meratakan bagian samping atau pinggiran sawahnya, atau di sini disebutnya dengan kotakan, atau dalam bahasa Sundanya hal ini tuh disebut dengan kegiatan mojokan. Setelah selesai dibajak, kemudian sawah mulai digarok, yaitu dibuat garis kotak-kotak agar penanaman padinya tuh nanti bisa rapih. Setelah selesai digarok, baru sekarang dilakukan tandur, yaitu menanam padi di sawah. Setelah padi berumur kurang lebih 1 minggu atau 10 harian, nah, di sini kita sudah bisa mulai melakukan pemupukan. Selang 2-3 hari kemudian dilakukan penyemprotan.
Penyemprotan ini biasanya dilakukan setiap 3 minggu sekali. Tapi jika terdapat hama dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali sampai menjelang panen. Kemudian terkait pemupukan yang selanjutnya tuh nanti dilakukan setiap 2 sampai 3 kali sampai menjelang panen. Nah, pada saat padi mulai tumbuh semakin baik, sesekali dilakukan ngaramet, yaitu membersihkan padi dari rumput-rumput liar atau sampah di sekitar padi. Setelah kurang lebih 3 bulan, padi ini udah mulai menguning ya, dan selanjutnya tuh ini udah siap untuk kita panen. Kemudian untuk memanen padi ini dilakukan dengan cara dibuat atau diarit, yaitu memotong padi dengan menggunakan arit atau alat khusus untuk memotong padi. Kemudian tumpukan padi yang terpisah tadi hasil dari diarit atau dibuat disatukan atau dikumpulkan di satu tempat dan mulai menata tempat juga untuk alat yang dapat merontokkan padi dengan cara manual. Nah, proses ini dinamakan dengan nama ngagebug. Lucu ya, arti harfiah ngagebug itu kan artinya mukul atau memukul. Itu dalam istilah Sunda tuh ngagebug artinya mukul. Jadi pada proses ngagebug ini bisa jadi kayak semacam salah satu cara untuk melakukan katarsis, yaitu melampiaskan emosi negatif kalau lagi kesel sama orang atau keadaan yang kurang atau juga tidak mengenakan tanpa harus merugikan apapun dan siapapun, tapi emosi kita dapat tersalurkan. Ya kan lumayan nih buat lampiasin emosi atau unek-unek sambil ngagebugin pare gitu kan, lepas deh emosinya, dan kita dapat hasil yaitu berupa padi tadi yang hasil dirontokkan dari ngagebug. Lucu kan ya? Ini dari ngagebug aja bisa jadi obat untuk kesehatan mental kita. Setelah ngagebug selesai, proses selanjutnya yaitu menjemur padi sampai kering. Nah, proses penjemuran ini berlangsung sekitar 1-2 hari jika cuaca cerah tepinya. Tapi kalau cuacanya hujan ya harus beberapa hari sampai si padinya ini kering. Padi ini diusahakan harus sampai kering ya, karena kalau misalnya padinya basah, nanti tuh dia akan tumbuh lagi gitu. Kan sayang udah dipanen, masa tumbuh lagi dan banyak banget dan tumbuhnya nggak beraturan. Makanya penting banget nih proses penjemuran padi. Nah, selama menjemur padi ini tuh bener-bener harus dicook ya, kalau dalam bahasa Sundanya tuh. Dicook tuh artinya nggak bisa ditinggal, harus selalu ditungguin, dibolak-balik gitu. Kayak istilahnya itu diguar-guar atau semacam diratakan atau dibulak-balik dengan alat khusus agar padi kering merata. Jadi ini seharian tuh ditungguin gitu kan. Lumayan lah proses menanam padi ini makan waktu dan ya banyak kegiatan yang harus dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini tim Ngulik Pak Hidulan penasaran nih untuk coba menjemur padi. Dan ternyata lumayan ya proses menjemur padi ini. Beberapa menit aja tuh udah panas banget. Lumayan deh pokoknya. Panas. Dan agak capek sih kalau misal terus-terusan seharian harus ngeguar-guar, terus nungguin, terus diguar-guar atau dibulak-balik lagi. Dan juga
Kalau ada hama kayak misalnya bukan hama sih apa, pengganggu kayak ayam, ya itu harus diusirin juga. Ya seharian ini tuh lumayan lah kalau bener-bener jemur padi tuh. Nah, di saat menjemur padi ini juga kita tuh bisa membersihkan dari batang-batang atau daun-daun padi yang tertinggal yang dibawa dari proses ngagebuk tadi. Jadi ada kegiatan lain juga, orang tuh kadang biasanya juga diayak ya, kalau enggak ya disapuin kayak yang dilakukan ini. Setelah padi kering, mulai dimasukkan ke dalam karung semacam di packing, kemudian ditata untuk disimpan di lumbung padi sebagai settingan ketahanan pangan bagi masyarakat, ketahanan pangan bagi keluarga masing-masing gitu. Kemudian jika ingin mencoba beras baru hasil panen, kita dapat menggilingnya ke penggilingan padi. Dan sekarang padi yang telah digiling tadi ini sudah menjadi beras yang kemudian dapat dimasak sehingga menjadi nasi yang menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Nah, begitulah proses menanam padi sampai menjadi nasi. Kemudian di sini tim Ngulik Pakidulan terdapat beberapa informasi ya yang mau disampaikan. Yang pertama yaitu bahwa orang-orang yang ikut membantu panen akan mendapatkan upah, atau dalam istilah Sundanya itu adalah babon, sebesar 10 kg padi dari 1 kuintal padi yang dihasilkan, dan juga ditambah lagi 10 kg padi lagi sebagai zakat dari pemilik sawah. Jadi total babon atau upah yang diterima dari orang yang membantu panen ini yaitu sebesar 20 kg padi. Jadi kalau misalnya seseorang yang tidak memiliki sawah, jika orang tersebut ikut membantu untuk panen, maka dia akan mendapatkan padi. Jika banyak orang yang dia bantu, maka padi yang diperoleh pun akan semakin banyak. Kan lumayan ya, jadi banyak padinya, dia punya dapat upah berupa padi tersebut, dan nanti padinya itu bisa dimakan sendiri untuk keluarganya, atau juga bisa dijual dan bisa menghasilkan uang gitu dari kuli istilahnya tuh, atau babon padi ini, upah dari hasil kerja membantu panen. Umumnya hasil padi ini disimpan di lumbung padi oleh masyarakat atau keluarga masing-masing sebagai ketahanan pangan di keluarganya masing-masing. Biasanya padi yang dihasilkan ini cukup untuk setengah tahun atau juga 1 tahun ke depan, atau bisa lebih bahkan, tergantung hasil panennya banyak atau sedikitnya. Nah, hasil panen ini biasanya kalau banyak nih hasilnya bagus, panennya bagus gitu kan, biasanya ada orang-orang yang nggak cuma disimpan aja tapi juga dijual ke tengkulak gitu. Jadi kan lumayan nih, jadi dapat hasil panennya banyak, segitu juga bisa dijual, bisa dapat uang juga kan. Ini suatu keberkahan gitu kan dari Allah yang Maha Kuasa. Di sini tim Ngulik Pakidulan benar-benar salut khususnya kepada para petani di salah satu desa. Meskipun telah bekerja keras di sawah seharian, dan pada malam hari itu mereka tetap semangat mengikuti pengajian rutin. Jadi lelah mereka ini benar-benar telah menjadi lilah. Kami doakan semoga para petani ini panjang umur, sehat selalu, dan mendapatkan kehidupan yang penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Terakhir, tim Ngulik Pakidulan jadi teringat lagi dengan pernyataan di awal tadi ya, yaitu kalau makan nasi itu harus dihabisin, kalau enggak nanti nasinya nangis. Sekarang tim Ngulik Pakidulan jadi paham maksud dari pernyataan tersebut. Ya, yang nasinya nangis tadi, ya karena proses untuk membuat beras atau
proses untuk membuat padi menjadi beras, kemudian menjadi nasi itu tuh nggak gampang. Butuh banget waktu yang cukup lama dan menguras energi untuk membuat padi menjadi nasi, dan itu prosesnya tuh benar-benar melelahkan. Kalau dihitung dari proses menebar benih sampai panen bisa sekitar 3,5 bulan lah dari sampai padi tumbuh dan juga bisa dipanen sampai masuk ke lumbung padi. Jadi mulai sekarang bagi kita nih yang sering membuang nasi, mungkin mulai saat ini jangan lagi ya, karena kalau mengingat prosesnya tadi, proses membuat padi menjadi beras hingga menjadi nasi itu tuh waktunya tuh lama dan prosesnya itu tuh nggak gampang, melelahkan juga gitu kan. Jadi ya kita harusnya sadar gitu bahwa ini tuh kita jangan lagi membuang nasi gitu, karena ya prosesnya tadi. Semoga hal ini bisa menjadi pengingat bagi kita agar lebih bisa menghargai atau lebih bisa menghabiskan makan dengan baik gitu. Kalau misalnya sekiranya nggak habis ya ambilnya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Sayang kan nasinya kalau sampai dibuang. Oke deh, sekian ngulik hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.